Years spent fast under neon skies, city lights fade in your rearview eyes. Winds in your hair as you chase the dawn. Every mile is a memory gone. Desert roads stretch to the edge of time. Mountains call out with a silent rhyme. Raindrops dance on your window pane. Night will fall but will rise again. Hit the gas, leave worries behind. Freedom's anthem as we climb. One road trip, 1,000 dreams, miles and smiles. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan dimanapun kalian semua berada senantiasa sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Jumpa lagi kita di kanal Didi Abdullah, dan kali ini saya sedang berada di pusat kota Reog, Ponorogo. Dan pada kesempatan ini kita ingin menelusuri rute perjalanan dari pusat kota menuju ke perbatasan Kabupaten Ponorogo yang juga merupakan perbatasan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah, berada di sebelah barat dari wilayah administrasi Kabupaten Ponorogo ini. Kayak apa kira-kira keseruan dan sensasinya selama perjalanan ini? Ayo kita simak bareng-bareng, dan bismillahirrahmanirrahim, OTW. Baiklah, kita awali perjalanan kali ini dari pusat kota, yaitu alun-alun Kabupaten Ponorogo. Di sebelah kanan kita bisa kita lihat ini adalah alun-alun Kota Reog. Ya, suasana cukup sepi nggih, karena tidak ada aktivitas apa-apa. Sementara kondisi arus lalu lintas di sekitar alun-alun terpantau ramai lancar. Dan di sebelah kiri kita seperti biasa, kulon alun-alun biasanya adalah Masjid Jame'. Ya, dari alun-alun Kota Reog Ponorogo kita menuju ke utara, memasuki Jalan Diponegoro. Ya, di Jalan Diponegoro ini terpantau kondisi arus lalu lintas ramai tapi lancar. Ya, Jalan Diponegoro cukup ramai nggih, karena memang ini jalan arteri penghubung berbagai arah dan ya Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari Madiun menuju Pacitan juga lewat sini. Ya, kita sampai di perapatan Tambak Bayan kali ini, dan kita mengambil sisi sebelah kiri mepet ya, karena kita akan menuju ke barat. Ya, berbatasan antara Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Wonogiri. Dari Jalan Diponegoro kita memasuki Jalan Suropati. Di perempatan tadi biasa dikenal dengan nama perapatan Tambak Bayan. Oke. Jadi dari perapatan Tambak Bayan kita langsung lurus menuju ke barat, menuju ke
perbatasan antara Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Wonogiri, dan juga merupakan batas wilayah provinsi antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah. Ya, seperti ini kondisi jalanan dan juga kondisi lalu lintas di Jalan Suropati. Di sebelah kiri dan kanan terpantau ya tanaman peneduh, sehingga suasana menjadi cukup rindang dan juga bisa mengurangi polusi kota. Oke, kita sudah meninggalkan pusat kota kira-kira 1 kilo, dan sebentar lagi kita akan keluar dari pusat kota, ditandai dengan adanya jembatan. Jembatan ini dikenal dengan nama Jembatan Sekayu. Jembatan Sekayu menghubungkan antara wilayah Kota Ponorogo dengan wilayah Kecamatan Sukorejo. Ya, kita sekarang sudah masuk di wilayah administratif Kecamatan Sukorejo, dan kendaraan di jalan terpantau padat tapi cukup lancar. Suasana atau cuaca saat ini terik ya guys, karena kita saat ini sedang ya terik-teriknya, kurang lebih jam 11, kurang lebih saat ini jam 11 siang. Ya, di depan ada konvoi kendaraan pengangkut barang, tapi kita masih nunggu ya, kita masuk dulu. Oke, kita selip saja. Ada satu, di depannya masih ada lagi satu. Ada konvoi beberapa truk di depan. Kita selip aja, karena kalau tidak kita selip nanti ya view kita jadi terganggu. Selamat jalan Bapak supir, selamat sampai tujuan. Maaf saya duluan. Saat ini kita masih melaju di ruas jalan Kecamatan Sukorejo. Ini merupakan jalan nasional 3 ya guys, penghubung antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Ya, kita berhenti sesaat karena ini di depan ada traffic light. Ini namanya traffic light Perapatan Kerunayu ya. Jadi kalau ke kanan di perempatan ini kita menuju ke kantor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, dan kita mengambil jalan yang lurus ya, lurus menuju ke kecamatan berikutnya, yaitu Kecamatan Kauman, Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
Kondisi jalan cukup bagus ya. Untuk aspalnya mulus, halus mulus, tidak ada lubang dan masih bagus. Biasanya kalau melaju di jalan seperti ini kita bisa tancap gas. Cuman ini nanti kalau kita melaju terlalu cepat, hasil gambarnya kurang bagus. Jadi ya tetap kita kendalikan kecepatan ya di kisaran 50-60. Dan ini kita sudah sampai di perempatan Simpang 3 Pasar Kauman Sumoroto. Ini ada 2 traffic light, yang satu ke selatan pertigaan timur dan yang satunya lagi pertigaan barat. Yang pertigaan barat di depan ini adalah persimpangan menuju ke Kecamatan Sampung. Ya, di depan ini ada perempatan guys ternyata, tapi yang arah ke selatan itu kecil dan yang ke kanan itu menuju ke Kecamatan Sampung. Dan untuk diketahui bahwa nah ini kalau ke kanan, di depan ini kita kanan, nah di sana itu adalah menuju ke Kecamatan Sampung. Dan untuk diketahui bahwa di Kecamatan Sampung ini adalah lokasi dibangunnya Monumen Reok Ponorogo. Jadi di sana ini sedang dibangun Monumen Reok terbesar di Kabupaten Ponorogo, bahkan di dunia. Ini merupakan rekor nasional karena dibangunnya itu di atas gedung berapa ya, 14 lantai kalau tidak salah. Mohon maaf kalau salah, mungkin bisa dikoreksi dan kita berdiskusi di kolom komentar. Ya, selepas dari Kecamatan Kauman ini, kita nanti akan memasuki Kecamatan Jambon. Jadi untuk menuju ke batas kota, bukan batas kota, maksudnya ke batas wilayah Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Wonogiri, kita nanti akan melewati 4 wilayah kecamatan. Jadi dari Kecamatan Kota Ponorogo ke barat kita melewati Kecamatan Sukorjo yang pertama, yang paling timur, dan kita sekarang sampai di Kecamatan Kauman, itu kecamatan yang kedua yang sekarang sedang kita lalui. Dan di depan nanti selepas dari Kecamatan Kauman ini kita akan memasuki Kecamatan Jambon. Selepas Kecamatan Jambon kita nanti akan masuk ke Kecamatan Badegan, dan Kecamatan Badegan adalah kecamatan yang paling barat sebelum kita masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Wonogiri. Nah, ini view di kiri kanan sudah mulai memasuki persawahan. Ini sawah-sawah ini sekarang kondisinya sedang ditanami padi. Ini masa tanam pertama di tahun 2025 ini. Untuk diketahui bahwa pertanian di lingkungan sekitar ini itu hanya padi ya. Jadi setahun itu ditanami padi 3 kali, dan ini merupakan padi yang pertama. Ya, kita kembali lagi terkena traffic light merah. Ini adalah pertigaan Menang, dimana dari pertigaan ini kalau kita ambil kiri ke arah selatan itu menuju ke Kecamatan Jambon. Seperti tadi yang saya bilang, cukup banyak traffic light ya. Dari alun-alun Ponorogo tadi kita sudah berapa traffic light? 5 kalau tidak salah.
ya 5, mulai jalan Tambak Bayan, Kerunayu, Sumoroto, Sampung, pertigaan yang Sampung, terus yang Menang ini. Jadi 5 traffic light. Ini kalau kita kesusu gitu ya nggak bisa cepet-cepet guys. Ya paling tidak kalau di kena lampu merah itu ya 5 menit lah perjalanan tertunda. Tapi nggak apa-apa, itu untuk lebih baik dan mengatur lalu lintas, mengurangi kemacetan. Sebagaimana yang bisa Anda saksikan bahwa kondisi lalu lintas selepas dari Kecamatan Kauman ini cukup lengang gitu. Dan hanya 1-2 saja kendaraan besar yang berpapasan atau melintas. Sebenarnya di ruas jalan ini kita bisa memacu kendaraan lebih cepat lagi. Namun untuk pertimbangan keselamatan kita juga harus tetap berhati-hati karena di beberapa titik di ruas jalan ini ada aspalnya itu yang ditambal dan tambalannya itu tidak begitu rata guys. Jadi kalau kita melaju itu kayak gini guys, jumbul-jumbul gitu. Nah itu kurang bagus untuk keselamatan. Ditambah lagi yang di sawah-sawah tadi, di beberapa titik itu aspalnya itu bergelombang. Jadi kalau kita kurang apal, belum mengenal daerah sini, itu kendaraan kadang-kadang itu limbung, oleng-oleng gitu guys. Jadi lebih baik kita itu hati-hati, meskipun jalan di sini itu lurus dan treknya sepi, tidak banyak lalu lintas dan berpapasan dengan kendaraan lain. Wah, rumahnya bagus ya. Masih di kiri kanan terhampar hijaunya tanaman padi yang mengiringi perjalanan kita menuju ke perbatasan Ponorogo dan Wonogiri ini. Saat ini kita sudah memasuki wilayah Kecamatan Badekan ya guys. Dan untuk diketahui bahwa sepanjang rute perjalanan ini itu Anda tidak perlu takut kehabisan bahan bakar, karena dari kota sampai ke tempat ini itu sudah beberapa SPBU yang kita lalui. Jadi ada yang di kanan jalan itu tersedia BBM bersubsidi, Pertalite dan biosolar. Juga ada BBM non subsidi yaitu Pertamax.
Di sebelah di sebelah kanan kita ini ada SMK, SMP dan SMA Badekan. Kita sudah memasuki wilayah Kecamatan Badekan. Kecamatan Badekan adalah kecamatan yang paling barat sebelum kita memasuki wilayah Kabupaten Wonogiri. Ya, simpang 3 ini kalau ke kiri kita bisa menuju ke wilayah Pacitan, tepatnya Tahunan, tapi jalannya cukup mengerikan guys, sangat ekstrim. Oke, halo Bapak Ibu warga Kecamatan Badekan, semoga semuanya sehat-sehat dan lancar dalam mencari rezeki. Kita sudah masuk ke pusat kota dan juga pasar Badekan. Ini kantor kecamatan berada di sebelah kiri dari perjalanan kita, dan di ujung jalan ini ada Polsek Badekan. Selepas dari pusat kota Badekan, di depan kita bisa melihat adanya salah satu destinasi wisata yang cukup ramai, yaitu Bukit Soeharto. Dan di Bukit Soeharto ini kita bisa beristirahat, juga bisa menikmati hangatnya kopi, juga menu makanan yang bervariasi yang disajikan di hamparan hamparan itu loh, kayak semacam sambil gazebo gitu, sambil kita melihat hamparan hutan kayu putih, dan juga di bawah itu ada sungai yang sangat bening airnya. Kita bisa bermain-main di sana. Ya, begitulah kira-kira gambaran dari Bukit Soeharto itu. Dan di wilayah atau kawasan ini jalannya tidak lagi lurus guys, jadi agak berkelok-kelok kiri dan ke kanan, dihiasi dengan hutan jati di kiri kanan yang merupakan ya salah satu aset nasional, hutan jati Ponorogo. Di sebelah kanan ini sudah ditebang guys, dan baru ditanami lagi, mungkin umurnya belum ada 10 tahun ini, masih kecil-kecil. Ya, Anda tidak perlu tergesa-gesa kalau berada di wilayah ini, sambil menikmati rindangnya pepohonan dan juga teduhnya ini hutan jati. Kita juga bisa beristirahat di sini. Nah, ini adalah Bukit Soeharto. Ya, masuk ke dalam sana guys kalau kita ingin menikmati atau berbelanja kopi atau sekedar ya istirahat sambil menikmati segarnya suasana pegunungan atau hutan jati. Selepas dari Bukit Soeharto ini, di depan juga ada rest area. Nah, di sebelah kanan kita ini juga rest area Kucur. Dulu di sini sering digunakan untuk latihan pramuka di hutan wisata Kucur ini. Tapi sekarang saya tidak tahu apakah masih banyak kegiatan pramuka atau sudah sepi, karena saya tidak aktif di pramuka lagi sejak yang terakhir ini. Udah ribet cari mikir ekonomi guys. Dan dulu saya juga seorang pramuka, biasa kemah di Wana Wisata Kucur itu. Dan kondisi jalan masih tetap sama, yaitu berkelok-kelok. Ini adalah Jembatan Biting. Selepas dari Jembatan Biting ini
Di depan juga ada rest area yang dikelola oleh Karang Taruna Desa Biting. Ya, di sebelah kiri kita. Di sebelah kiri ada rest area. Bisa mampir untuk Anda yang lelah atau ngantuk di perjalanan di rest area ini sambil menikmati sejuknya udara di tepian sungai, juga menikmati hangatnya kopi dan aneka makanan yang disajikan di rest area ini. Stretched to the edge of time, mountains call out with a silent rhyme. Raindrops dance on your window pane. Night will fall but will rise again. Hit that gas, leave behind. Dan akhirnya kita sampai di perbatasan antara Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Wonogiri, yang juga merupakan perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Perbatasan ini ditandai dengan sebuah gapura yang sangat tinggi dan besar. Di atas dan juga di sekitarnya dilengkapi dengan ornamen ciri khas Ponorogo, yaitu reog, jadil, dadak merak, dan juga para peraga kesenian reog. Dengan sesampainya kita di Gapuro Reog ini, maka berakhir juga kebersamaan kita di video kali ini. Terima kasih atas kebersamaan kita dari awal hingga akhir. Sampai kita bertemu lagi di video yang akan datang. Tetap sehat, hati-hati dalam berkendara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.